Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermas Yata Muhammad dengan NIM 7211419176. Di sini saya akan menjelaskan matkul Sistem Informasi Manajemen bab 1, yaitu pengantar sistem informasi. Sebelumnya, kita harus tahu sejarah sistem informasi. Sistem sendiri berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Sedangkan informasi adalah proses lebih lanjut dari data yang memiliki arti bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi dapat dikatakan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Lalu ada hukum Moore. Hukum yang berhubungan dengan sistem informasi, yaitu sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel, Gordon Moore, pada tahun 1965. Ini menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan, jumlah transitor yang dapat dipasangkan ke sirkuit terpadu bisa bertambah 2 kali lipat. Transitor sendiri adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus dan modulasi sinyal. Dan nyatanya begitu adanya, di mana sudah ada miliaran transitor pada chip terbaru yang tidak terlihat oleh mata manusia. Jika hukum Moore berlanjut sampai tahun 2050, para insinyur harus membangun transitor dari komponen yang lebih kecil. Ini juga semakin mahal bagi perusahaan yang mengikuti. Biayanya hingga miliaran rupiah, bahkan bisa triliunan rupiah. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM ini mempunyai definisi sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya ada model SIM. Definisi model SIM dapat digambarkan pada gambar tersebut. Database berisi data yang disediakan oleh SIA. Selain itu, data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Output perangkat lunak digunakan oleh orang dalam perusahaan yang bertanggung jawab memecahkan masalah perusahaan. Tidak seperti SIA, SIM tidak berkewajiban menyediakan informasi bagi lingkungan. Di SIM juga ada sistem pendukung pengendalian keputusan atau Decision Support System, bisa disebut juga DSS, yaitu sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari DSS itu sendiri adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-struktur, lalu mendukung penilaian manajer dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Jenis-jenis DSS menurut Hutton Soler dalam bukunya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama DSS pasif, yang kedua DSS aktif, dan yang ketiga kooperatif DSS. DSS pasif adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan, tapi tidak dapat memberi saran keputusan atau solusi yang tegas. DSS aktif adalah sistem yang dapat memberi saran dan solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Sementara kooperatif DSS adalah sistem yang memungkinkan untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Pembuatan keputusan dapat memodifikasi, melengkapi, atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh sistem untuk validasi. Selanjutnya, model DSS itu ada 3, yaitu model ikonik atau skala, model analog, dan model matematika. Model ikonik adalah model yang paling tidak abstrak, replika fisik dari sebuah sistem berdasarkan pada skala yang lebih kecil dari yang aslinya. Lalu model analog adalah model yang tidak mirip dengan aslinya, akan tetapi berkarakteristik sama seperti aslinya. Terakhir ada model matematika.
yaitu model yang digunakan untuk masalah yang lebih kompleks dan sulit dihadapi. Pada model ini digunakan perhitungan numerik dengan model matematis atau model kuantitatif lain. Berikut ada pengguna sistem informasi, antara lain administrasi bidang akuntansi, manajer, dan staf profesional. Next ada manajer sebagai pengguna sistem informasi. Berikut ada tingkat-tingkat manajer. Yang pertama, tingkat perencanaan strategis, lalu tingkat kendali manajemen, dan tingkat kendali operasional. Tingkat perencanaan strategis itu adalah keputusannya mempengaruhi keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun. Kalau tingkat kendali manajemen adalah manajer tingkat tengah yang memiliki tanggung jawab menjalankan rencana dan memastikan tujuannya tercapai. Yang terakhir, tingkat kendali operasional yaitu tingkat terendah yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Lalu, apa yang dilakukan manajer? Sebelumnya kita harus tahu fungsi manajemen itu. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu directing adalah fungsi pengarahan untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis sehat agar kinerja lebih efektif dan efisien. Yang terakhir ada controlling, yaitu upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Lalu peran manajer itu apa? Peran manajer adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya pemecahan masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Selanjutnya ada tahap pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam 4 hal, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Aktivitas intelijen adalah mencari kondisi-kondisi yang memungkinkan solusi di dalam lingkungan. Lalu aktivitas perencanaan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu aktivitas pemilihan yaitu aktivitas yang memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang terakhir ada aktivitas peninjauan yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Dan yang terakhir ada masa depan teknologi informasi. Di era globalisasi ini hampir semua manusia menggunakan teknologi sebagai tempat untuk mencari penghasilan. Karena teknologi sebagai alat komunikasi dan informasi masih sangat dibutuhkan, kita tidak dapat memungkiri lagi seberapa pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keberagaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi sebagai jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.